Nah, angka 12 juga mewakili gereja perjanjian baru. Anda bertanya, dari mana tahu itu? Dengarkan. Alkitab beritahukan bahwa setelah anak itu dilahirkan, dalam Wahyu pasal 12. Apa yang dilakukan perempuan itu? Tertulis bahwa dia melarikan diri kemana? Dia melarikan diri ke padang gurun selama 1260 tahun, atau 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Coba saya tanya, gereja manakah ini ketika perempuan itu lari? Apakah ini masih gereja perjanjian lama atau ini gereja perjanjian baru? Ini adalah gereja perjanjian baru. Karena anak itu sudah lahir. Di Wahyu 12 ayat 5 katakan, bahwa anak itu diangkat dan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Dengan kata lain, dia naik ke surga. Dan kini perempuan itu harus melarikan diri. Jadi perempuan itu mewakili apa? Gereja perjanjian baru. Apakah perempuan ini masih bermahkota 12 bintang? Tentu saja, dia tetap bermahkota 12 bintang sepanjang sejarah. Saya ingin Anda perhatikan, Tuhan memiliki satu umat. Dia tidak mempunyai dua perempuan. Yang satu umat perjanjian lama, dan yang satu umat perjanjian baru. Dia hanya punya satu umat. Terdiri dari jemaat Tuhan perjanjian lama dan jemaat perjanjian baru. Karena satu perempuan mewakili semua umat Tuhan pada segala tahapannya. Apakah Anda paham? Karena banyak orang Kristen berkata, Tuhan punya satu rancangan untuk Israel jasmani, dan rancangan lain untuk gerejanya. Malah, Tuhan punya rancangan buat orang Yahudi di dunia, dan dia punya rancangan surgawi untuk gerejanya. Tuhan akan angkat umatnya ke surga, lalu dia akan angkat umat jasmaninya yang lain, yaitu umat Yahudi jasmani di bumi. Alkitab tidak mengajarkan begitu. Alkitab ajarkan adalah Tuhan hanya memiliki satu umat, perjanjian lama dan perjanjian baru. Umat dari Mesias, bukan diwakili oleh dua orang perempuan, tapi berapa? Oleh satu orang perempuan. Dan kedua tahapan itu, perjanjian lama dan baru, perempuan itu bermahkota 12 bintang. Sebab tidak terbukti bahwa mahkota itu dilepas setelah masa gereja perjanjian lama dan tidak lagi berbintang 12. Coba saya tanya, berapakah rasul yang diangkat oleh Yesus Kristus? Oh, kebetulan saja. Yesus berpikir, coba ya, berapa orang rasul ya? Sepertinya angka 12 yang bagus. Tidak. Angka 12 adalah angka umatnya. Marilah kita cepat melihat ke Markus 3 ayat 14-19, dan Anda berkata, Pastor Bor, kenapa kita tidak kembali lagi ke Pentakosta dan pengganti Yudas? Kita perlukan semua latar belakang ini, kalau tidak, kita tidak akan mengerti. Mengapa para rasul merasa adalah mendesak dan harus memilih rasul nomor 12 sebelum hari Pentakosta? Ada alasan yang alkitabiah, alasan yang sudah dinubuatkan untuk itu. Markus 3 ayat 14-19. Perhatikan apa katanya. Berbicara mengenai Yesus, ia menetapkan, 12 orang. Untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Lalu disebutkan namanya. Simon, yang diberinya nama Petrus. Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius. Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus. Simon orang Kanaan juga disebut Simon orang Zelot. Dan Yudas Iskariot, yang mengkhianati dia. Berapakah jumlah rasul yang membentuk gereja perjanjian baru? Cikal bakal jemaat perjanjian baru, asal dari seluruh gereja perjanjian baru? Ada 12 orang literal. Yang kemudian berkembang melalui pemberitaan Injil dan terbentuk gereja Kristen. Sama seperti ada 12 anak Yakub yang berkembang dan membentuk 12 suku Israel. Dengarkanlah kata Ellen White tentang angka 12. Anda tahu, tidak habis-habisnya saya kagum, bila saya pelajari Alkitab, sebab saya pelajari Alkitab dulu. Lalu setelah saya mempelajari Alkitab, saya ingin tahu apa Ellen White katakan tentang hal itu. Saya ingin Anda perhatikan yang dikatakannya di buku, Acts of the Apostles, halaman 19. Sebagaimana di zaman perjanjian lama. Ke-12 para bapak-bapak sebagai wakil Israel. 12 bapak itu adalah 12 anak-anak Yakub. Demikian pula 12 rasul itu berdiri sebagai wakil dari jemaat Injil.
Sederhana, bukan? 12 anak-anak Yakub mewakili apa? Jemaat Perjanjian Lama. 12 rasul mewakili apa? Jemaat Perjanjian Baru. Tetapi ini adalah satu jemaat. Karena dia diwakili oleh satu apa? Diwakili oleh satu orang perempuan. Sekarang kita harus kembali ke pertanyaan kita yang pertama. Mengapa para murid merasa mendesak dan keharusan untuk memilih pengganti Yudas sebelum kecurahan Roh Kudus di hari Pentakosta? Ada alasan nubuatan yang sangat penting. Anda lihat, saat mempelajari pelajaran kita yang terakhir, ketika Yesus naik ke surga, selama 10 hari sebelum kecurahan Roh Kudus, Yesus sedang ditabiskan sebagai imam besar bagi umatnya. Dengan kata lain, menurut Alkitab, Yesus sekarang duduk di sebelah tangan kanan Allah untuk memberikan apa? Pertobatan bagi Israel dan apa? Dan pengampunan dosa. Dengan kata lain, pada akhir 10 hari itu, Yesus telah memulai pelayanan perantaraannya bagi mereka yang datang kepadanya dengan iman dan mengklaim hidupnya dan kematiannya sebagai milik mereka. Dengan kata lain, sekarang mereka bisa menerima jasa penebusan Kristus. Selama 10 hari itu, Yesus resmi ditabiskan sebagai imam besar bagi umatnya. Anda lihat, di dunia Yesus telah datang ke perkemahan untuk menjalani kehidupan sebagai imam biasa. Lalu Yesus mempersembahkan korban dirinya sendiri sebagai imam biasa. Dia bangkit pada bejana pembasuhan sebagai imam biasa. Tetapi pada hari Pentakosta, dia tahbiskan sebagai apa? Sebagai imam besar bagi umatnya. Dan Anda bertanya, tertulis di manakah di Alkitab? Kita bersama baca Ibrani 8 ayat 1-2. Saya yakin Rasul Paulus penulis kitab Ibrani. Saya yakin ini adalah gaya ajaran Paulus, dikatakan sebagai berikut. Inilah inti segala yang kita bicarakan itu, kita mempunyai. Ini ditulis seabad setelah Yesus naik ke surga. Kita mempunyai apa? Imam besar yang demikian. Yang duduk di mana? Sebelah kanan tahta yang maha besar di surga? Yang melayani di tempat kudus di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Apa yang Yesus lakukan di surga setelah kenaikannya? Dia menjadi apa? Dia menjadi imam besar. Di bait suci yang mana? Bukan di bait suci bayangan, yang tiruan, tetapi di bait suci yang sejati. Dengan kata lain, selama 10 hari itu Yesus ditabiskan sebagai imam besar bagi umatnya. Dan pada hari Pentakosta, kecurahan Roh Kudus adalah pengumuman kepada dunia bahwa bait suci surgawi telah dibuka pelayanannya. Apakah Anda paham saya? Nah, ini hal yang sangat penting. Jika Yesus menjadi imam besar, haruskah dia mengenakan jubah imam besar? Iya atau tidak? Haruskah dia memakai turban di kepalanya dengan tulisan kemuliaan bagi Allah? Haruskah dia mengenakan jubah warna-warni yang indah? Tentu saja. Tetapi tahukah Anda apa lagi yang harus dikenakannya? Dia juga harus mengenakan penutup dada. Coba saya bacakan dari Alkitab uraian penutup dada ini. Keluaran pasal 28 dan marilah kita mulai membaca ayat 15. Bagi mereka yang mengatakan bahwa Yesus langsung pergi ke bilik Maha Suci. Di sini saya akan membacakan dari Alkitab, bahwa Yesus sebagai imam besar masuk ke bilik suci. Alkitab menjelaskan dengan pasti dan kita juga lihat bahwa di kitab Wahyu, Yesus juga berjalan di antara kaki Dian, dan dia juga ada di mezbah pendupaan berada. Sekarang sangat jelas diungkapkan di Keluaran 28, mari kita baca ayat 15.
menjelaskan mengenai penutup dada yang dikenakan imam besar di atas jantungnya. Dikatakan, haruslah engkau membuat tutup dada keputusan penghakiman. Menarik bukan? Penutup dada apa? Tutup dada keputusan penghakiman. Penghakiman siapakah ditanggung Yesus? Dia menanggung penghakiman kita. Apakah dia ke surga untuk mewakili kita di hadapan Bapa? Dan berkata, Bapa, aku telah dihakimi bagi mereka-mereka. Kumohon Bapa terima mereka-mereka demi yang Bapa kasihi. Tentu saja. Jadi dikatakan, haruslah engkau buat tutup dada penghakiman. Dipintal dengan indah sesuai pembuatan baju efod. Harus engkau membuatnya dari benang emas, biru, ungu, dan kirmizi. Dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2. Sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Dengan kata lain itu bujur sangkar. Ayat 17, haruslah kau tata itu dengan permata tatahan 4 jajar. Jajar permata, permata delima merah, topas, dan jamrud. Inilah jajar pertama. Jajar yang kedua, permata pirus, safir dan berlian. Jajar yang ketiga, permata jasin, akik, dan kecubung. Jajar yang keempat, permata beril, oniks dan jaspis. Dengan berikatkan emas. Jadi ada penutup dada bentuk bujur sangkar dengan berapa permata? Terdapat 12 bukan 11, ada 12 permata. Ke-12 batu itu melambangkan apa? Itu melambangkan umat Allah dari perjanjian lama dan baru. Perhatikan kelanjutannya di ayat 21. Dan pada permata-permata itu harus ada, dengarkan ini, harus ada nama. Nama anak-anak Israel, 12 sesuai nama-nama mereka. Jadi apa yang dikenakan Yesus di atas jantungnya? Nama-nama dari ke-12 anak-anak Yakub. Tapi juga apa? Ke-12 rasul anak domba. Dengan kata lain, di mana Yesus menempatkan umatnya? Dekat dengan apanya? Dekat di hatinya. Terdapat penutup dada penghakiman. Apa yang ditanggung Yesus untuk kita? Dia menanggung penghakiman kita. Maka dikatakan ayat 21. Dan permata-permata itu harus ada nama anak-anak Israel, 12 sesuai nama-nama mereka. Seperti ukiran cincin stempel, masing-masing dengan namanya, sesuai ke-12 suku. Kita lanjutkan ke ayat 29. Dengarkan baik-baik, demikianlah Harun. Apa jabatan Harun? Dia adalah imam besar. Demikianlah Harun harus mengenakan nama dari anak-anak Israel. Pada penutup dada penghakiman itu. Pada apanya? Pada dada, di atas jantungnya. Dengarkan baik-baik, apabila ia masuk ke mana? Ke dalam tempat kudus. Sebagai peringatan di hadapan Tuhan selalu. Saya pertanyakan apakah terjemahan tempat kudus di sini tepat terjemahannya. Saya cek setiap versi Alkitab yang ada. Dan setiap versi Alkitab tulis, tempat kudus. Jadi kemana imam besar itu masuk dengan penutup dada penghakiman di jantungnya? Bukan ke tempat maha kudus, tapi kemana? Ke dalam bilik suci dari bait Allah. Ayat 29, demikianlah di bawah Harun nama anak-anak Israel. Pada tutup dada penghakiman itu di jantungnya. Bila ia masuk ke dalam tempat kudus. Sebagai peringatan di hadapan Tuhan selalu. Dan haruslah engkau taruh tutup dada penghakiman. Haruslah kau taruh Urim dan Tumim, kita bahas nanti. Haruslah itu di atas jantung Harun. Bila ia masuk menghadap Tuhan. Jadi Harun harus terus-menerus membawa. Apa? Itulah penghakiman bagi umat Israel di atas jantungnya, di hadapan Tuhan, bagaimana? Di hadapan Tuhan terus-menerus. Sekarang kita mengerti mengapa harus ada Rasul nomor 12 sebelum Yesus ditahbiskan imam besar. Ada dasar Alkitabiahnya. Bagaimana seandainya mereka hanya memiliki 11 Rasul pada hari Pentakosta? Yesus tidak bisa mengenakan penutup dada yang bertatahkan 12 batu. Anda paham? Penutup dada harus terdapat apa? 12 batu yang melambangkan umat Allah. Tetapi waktu itu hanya ada 11 orang rasul. Jadi, apa yang harus mereka lakukan? Sebelum Yesus bisa mengenakan jubah sebagai imam besar bagi umatnya, Rasul nomor 12 harus dipilih. Dengan kata lain alasannya berlandaskan Alkitab. Bukankah Alkitab itu luar biasa? Maksud saya, mengagumkan?